Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi sakit dan mengatakan 14 hari tidak sadarkan diri. Tapi kini ia sudah siap bekerja per Selasa 5 Mei dan ia memberikan kesempatan perdana bagi Kompas TV. Selamat sore Pak Budi. Sore. Wah, Dek Rosi. Pak Budi Karya Sumadi luar biasa. Saya begitu senang sebenarnya, sekaligus juga terkejut Pak Budi Karya bisa langsung, saya lihat sudah jauh lebih segar. Dan memang Pak Budi Karya tadinya kita mau wawancara via Zoom atau Skype, tapi kalau begitu nanti nggak melihat langsung. Meskipun kita bertemu dengan protokol kesehatan, saya bisa melihat dengan langsung. Pak Budi Karya Sumadi sudah jauh lebih bugar dan sehat. Terima kasih. Gimana kabar Pak Budi? Gimana keadaan Pak Budi sekarang? Ya kalau sekarang sehat, artinya saya sekarang gembira sekali. Ya ini kalau untuk saya ini kejadian yang luar biasa ya. Apa ya? Kata yang tepat, mungkin kata yang tepat mukjizat ya untuk saya ya. Dek Rosi karena apa? Dia ini adik kelas saya di Palembang. Saverus Palembang. Jadi budak Palembang. Budak Palembang ya. Dek, saya itu pada saat itu memang relatif agak padat acaranya. Saya ke Makassar, saya ke Wakatobi, saya ke Toraja. Setelah pulang itu Natuna saya nggak langsung karena saya monitor dari Batam aja itu. Waktu ada yang pulang. Terakhir itu ada rombongan dari Jepang. Ada rombongan dari Jepang. Datangnya tuh jam 1 malam, Erosi. Jam 1 malam. Jadi saya dengan Menko itu baru pulang di Halim tuh kira-kira jam 2, jam 3 lah. Nah besoknya saya sempat berkegiatan. Saya ingat kalau nggak salah saya ketemu sama Menteri Kesehatan, Menteri Transportasi Belanda. Belanda, betul. Di Priok. Nah setelah itu kesehatan saya menurun. Nah saya rasa sesak, daya tahan tubuhnya agak kurang gitu. Maka sama istri saya ke rumah sakit, bawa hasil lab. Datang ke rumah sakit kira-kira jam 7 lah gitu ya. Itu tanggal berapa Pak? 13 Maret atau 12 Maret? Nggak tahu, aku tanggalnya udah lupa lah itu. Yang aku ingat keluar dari RSPAD itu tanggal 31 ya. Nah di situ saya masih segar, masih bisa ngomong, bisa makan. Pak Basuki telepon mau datang. Pak, aku tuh nggak sakit apa-apa, nggak usah datang, saya bilang gitu. Dia datang ke rumah sakit, dia peluk aku. Mas, gue harus mari gitu, udah. Tapi karena buru-buru, Pak Basuki 10 menit lah gitu. 10 menit kemudian dokter datang. Ya, dokter datang di satu rumah sakit itu datang. Lihat lab itu. Terus mengatakan, Bapak ini tifus, bukan COVID, bukan MERS, dan bukan macam-macam. Jadi tenang aja gitu. Ya saya tenang lah. Dan istri sana, anak saya ada di situ. Tapi karena keputusannya ingin ada percepatan, saya itu mesti dilokalisir, katanya gitu. Nah maka jam 10 malam saya masuk satu ruangan gitu. Satu ruangan disuruh tidur sendiri. Ya. Bantu saya sempat masuk gitu. Nah setelah itu saya sudah nggak sadar. Oh cepat sekali dong waktunya Pak ya? Saya udah nggak sadar, jadi saya nggak tahu proses apa-apa. Katanya saya setelah 2 hari dibawa ke RSPAD. Ya. 14 hari tidak sadar. Sadar pada tanggal berapa itu. Terus tanggal 30 saya minta sama wakil ketua rumah sakit, Pak Dokter,
saya ini kan sudah sadar, ya kan. Di sini ini kan banyak butuh orang yang membutuhkan. Nah sementara saya di sana nggak bisa ketemu anak istri. Saya kan ada rumah dinas, kan bisa. Akhirnya dokternya berbaik hati. Tapi sebelum itu saya nyatakan, saya terima kasih sama RSPAD. Luar biasa, memberikan kesempatan saya di ventilator 14 hari itu jarang orang 14 hari. Biasanya 7 hari, 4 hari, 5 hari. Kata dokter ini aku nggak tahu. Pak Budi, jadi berarti cukup cepat ya dari Rumah Sakit Medistra dibawa ke Rumah Sakit RSPAD. Bapak tuh berarti udah dalam keadaan nggak sadar ya? Nggak sadar, selama 14 saya hari. juga nggak tahu. Ya, waktu itu Pak kan saya ingat hari Sabtu tanggal 14 Maret perwakilan dari RSPAD dan Pak Pratik Mensesnek yang mengumumkan bahwa Menteri Perhubungan terinfeksi COVID. Waktu itu berarti Bapak sudah dalam keadaan nggak sadar? Nggak tahu, saya tahunya dari rekaman aja. Saya lihat rekaman antara Pak Pratik sama Pak Budi sungkan untuk ngomong. Akhirnya Pak Pratik, saya lihat dari rekaman aja. Setelahnya, pascanya Pak ya? Pasca. Karena kemudian Pak Dokter dan Pak Pratik juga secara betul ada kesungkanan pada saat ada gesture kesungkanan pada saat mengumumkan dan betul-betul diwanti-wanti bahwa atas izin keluarga untuk mengumumkan ini. Betul. Apa latar belakangnya tuh Pak? Saya pikir kalau untuk keluarga, kami sekeluarga itu memang biasa-biasa saja gitu. Istri saya memang nggak tampil di publik ya, dan merasa ini satu hal yang luar biasa. Pak Pratik itu adalah sahabat keluarga, ya. Jadi oleh karenanya istri saya telepon sama istrinya minta tolong disampaikan. Saya pikir itu satu yang bijak ya. Pak Pratik adalah satu pembantu presiden yang utama. Istrinya sahabat istri saya pikir itu satu yang tepat lah ya. Tapi juga di situ saya mengapresiasi itu karena memang dinyatakan bahwa harus diumumkan, harus open dan sebagainya. Bagi saya nggak apa-apa. Ini kan bukan satu penyakit yang tidak disembuhkan. Nyatanya sekarang saya sembuh gitu. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Pratik ya, yang mengumumkan saat itu karena penting ada suatu keterbukaan. Betul. Bahwa pejabat pun bisa kena ya. Gitu ya. Karena kalau kita ingat kan 2 Maret Pak Presiden mengumumkan pasien nomor 1 dan 2, kemudian 14 Maret Pak Budi Karya ini termasuk pejabat pertama atau ada di kabinet yang pertama kali terinfeksi COVID. 70 sekian gitu saya tahu. Betul. Ya. Nah, Pak Budi beredar kan waktu itu video sempat sudah sadar waktu itu direkam oleh dokter RSPAD dan kemudian itu viral, semua mendoakan wah semangat. Tadi Pak Budi sempat mengatakan itu sebenarnya second wave, maksudnya apa tuh Pak? Jadi gini, Budi? Saya sadar hari kedua ada seorang dokter yang satu daerah dengan saya ya. Pak Dokter Mauludin ya, datang ke tempat saya. Dia bahasa Palembang. Ini kan orang Palembang juga. Orang Palembang ya Pak gitu. Orang Palembang mesti ngelawan. Dia itu. Nah, aku dapat teman saya bilang itu. Kenapa awalnya memang Pak Budi udah sempat nggak ini? Ya dokter kan biasanya standar kan kalau nggak ada satu emosional. Ya mungkin dokter Palembang karena merasa orang Palembang dia biasa kan kalau kita tuh ngomong tuh selemaknya gitu. Justru itu memberikan suatu semangat untuk saya. Apakah waktu itu memang Bapak udah sempat sadar? Ya itu sadar hari kedua. Sadar hari kedua. Hari kedua. Jadi Pak Dokter melihat, aduh ini belum ada semangat, harus diberi semangat. Ya, keluarlah itu bahasa Palembang ya. Mungkin nggak sengaja juga. Karena ketemu orang Palembang keluar aslinya gitu. Ya kan kita kalau ngomong kalau kayak mau berantem gitu kan. Selemaknya baik, saya nanya. Selemaknya baik kan. Ngomong biasa aja tapi kayak ngajak berantem. Ngajak berantem. Aku bilang, ini siapa? Aku bilang kasar banget. Aku nih mau ngatur aja katanya. Oh iya terima kasih. Udah dilakukanlah treatment ya. Sorry Pak. Jadi second wave, jadi itulah yang menambah. Second winning. Second winning. Ya, second winning. Winning. Jadi
pertama tambah. kali kan aku baru sadar kan, pasti itu saya merasa sesuatu yang itu second winning. Jadi ada treatment tertentu yang bermakna lah bagi saya pada saat itu. Jadi wong Palembang mesti semangat tawa nih ngelawan. Masih ngelawan. Cuman 2-3 hari udah datang dia itu. Nah, aku tunggu-tunggu kan. Mano budak bala itu. Budak Palembang ini. Kurang ajar nih anak bilang gitu. Dia ngajak berantem. Sekarang lah pergi dia gancang dan pergi yo. Tapi lah sehat Pak Budi. Sehat. Jadi hari kedatangan kedua itu menjelang saya mau pulang. Ya. Kalau nggak salah ya, saya di treatment lah gitu. Tapi saya udah ngomong sama kepala rumah sakit, wakil ketua rumah sakit Pak Budi, bahwa saya mau pulang besoknya gitu. Nah, terus disuruh press conference, kan aku nggak pantas, tampangnya jelek. Aku bilang ya, aku sedikit tahu lah, namanya juga temennya Rosi, ya rambutnya disisir apa gitu kan. Aku bilang besok gitu. Nah sama dokter ini langsung di selfie gitu, ngomonglah itu gitu loh. Nah, saya ngomong apa adanya. Saya terima kasih Presiden, saya terima kasih RSPAD dan segala macam. Tapi ini satu hal yang luar biasa, mujizat Tuhan. Nah besoknya aku balik, saya pulang. 2 minggu lebih lah ya Pak Budi ya di rumah sakit ya? Di rumah sakit lebih, 14 hari tambah 4 hari. Oke. 18 ya, hari. Ya, 18 hari. Pak Budi, kalau kita kembali ke ini, orang mengira Bapak itu karena kan disebut garda terdepan waktu penjemputan WNI di Kertajati. Udah bisa terdeteksi nggak sih Pak Budi itu memang kena karena ada di Kertajati? Saya pikir, saya pastikan bukan di Kertajati. Saya itu mulai soal COVID ini pada saat Natuna. Tapi karena saya ada meeting dengan Menteri Singapura, Menteri Perhubungannya, saya cuma minit dari Batam. Wali kota Batam tuh sempat marah, nggak mau itu. Saya temuin, saya setengah hari di Batam, terus Dirjen Udara yang memanage. Kami di Batam, nggak ikut sampai ke Natuna. Batam akhirnya clear, kita rencanakan malam hari, tapi jadinya nggak tahu itu. Itu yang pertama. Setelah itu memang kita kan pro kontra waktu itu. Mau naik pesawat, kapal. Akhirnya dalam rapat kabinet diputuskanlah menggunakan kapal. Saya mengusulkan karena tahu situasi Kertajati kan kosong kalau malam. Ya. Kertajati terus ke Indramayu, dua-duanya itu udah tahu tempatnya gitu. Jadi malam itu jam berapa ya? Jam 6 rasanya ya. Saya ke Indramayu dulu, datang makan sate lah cerita dari situ. Terus pulang jam 12 malam, pesawat datang jam 1 atau jam 2 gitu. Kita dari jauh gitu. Begitu pesawat menurunkan semua dan berangkat ke Indramayu, kami pulang dengan Pak Muhajir, dengan Dirjen Udara. Kita pulang kira-kira jam 2:30 lah pulang. Udah berapa hari kemudian masih sehat. Ya. Nah habis itu menurun. Aku kontrol dokter. Nah terakhir itu yaitu ketemu Menteri Transportasi. Sampai satu hari saya dinyatakan gitu. Pak Luhut cuma ngomong sama saya, ke dokter kamu gitu. Itu Pak Luhut ya? Pak Luhut yang ngomong itu. Pak Luhut kan atasan saya. Aku yang tanggung jawab kamu nanti. Udah saya datang ke sana rumah sakit, ya itu 14 hari nggak sadar. Pak, tapi saya pastikan bukan di Kertajati. Bukan Kertajati ya? Kenanya itu di Makassar. Karena Bapak memang ada banyak kegiatan di Makassar kan? Banyak kegiatan, kami bertujuh kena. Oke, berarti yang kalau kita bicara klaster Kertajati nggak ada yang kena. Tapi kalau dari trip Makassar ada yang kena, termasuk Pak Budi. Kena 7 orang. Saya paling tua, yang lain sudah lebih selesai. Ya, sudah selesai karena saya usia 60. Ya. Katanya dokter Maulidin, kau tuh ngelawanin ya 60 tahun lebih masih baca asma pula.
Ajak sembuh tuh hebat loh katanya. Memang tapi bisa dibilang karena asma penyakitnya Pak Budi lebih serius ya Pak ya? Sebenarnya penyakit asma itu sudah menjadi teman saya. Ya, dia hadir sejak saya 4 tahun. Ya, puncaknya pada saat saya di UGM, dites alergi apa nggak sembuh juga gitu. Jadi bagi saya itu ya asma itu teman. Saya harus nggak boleh terlalu capek, tapi kadang-kadang nggak tahu diri. Tapi justru asma itu yang merem saya supaya saya tidak menzolimi diri saya sendiri. Mungkin saya bisa sampai 60 tahun ini karena asma. Mungkin loh. Ya kalau saya nggak asma, kayak Dede Kempot hari ini kan 53 tahun. Tidak tahu batas apa gitu. Jadi saya harus terima kasih sama Tuhan. Saya diberikan suatu cobaan namanya asma. Asma itu teman saya gitu. Saya mesti obat. Saya ingat sekali waktu kecil. Ya, zaman kita budak kecil di Palembang itu kan, kalau hujan kan mandi hujan. Ya, saya tuh nggak boleh. Tapi tetap mandi hujan? Nggak, Oh. aku anak nurut. Kakak aku pergi galau. Ya, aku ya udah nggak ada kacau itu. Karena asma itu kan nggak boleh. Ya karena asal nggak boleh. Karena kalau kumat bikin uang susah kan. Betul. Ya, jadi saya pikir asma itu satu ujian, tapi harus dicatat. Cobaan Tuhan itu bisa dimaknai sebagai suatu kita lebih hati-hati dengan suatu hal tertentu. Ya, karena memang para dokter biasanya ketika menjelaskan soal mereka yang sakit COVID ini biasanya dia pasti punya bawaan tertentu, Ya. Pak. Termasuk punya problem pernafasan seperti Ya. asma. Makanya tidak heran Pak Budi selalu mengatakan mukjizat betul Ya. ketika ini sampai Pak Budi terinfeksi, Ya. punya riwayat asma, Umur. 14 hari ventilator, Umur. tidak sadarkan diri dan ada faktor umur. Mukjizat. Ya terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman yang mendoakan saya ya. Teman-teman Saparius itu kirim satu teman alumni kita ya, Cici dan sebagainya itu kirim. Saya tetesan air mata. Saya juga dapat dari wartawan yang teman-teman saya 45 orang mengatakan kami berdoa jangan menyerah. Saya terharu. Saya merasa bahwa saya masih banyak teman-teman yang menginginkan suatu waktu kita. Mereka teman-teman sejati. Dari UGM juga begitu. Teman-teman nyanyi bersama. Jadi teman keseharian yang mereka bukan seumur saya. Mereka masih umur 20 tahun, 40 tahun. Maaf kalau saya cengeng, minta tisu. Jadi saya benar-benar waktu itu terharu. Sapirius, UGM, teman-teman, itu 3 yang menurut saya Memberi semangat. signifikan memberikan semangat. Selain teman-teman yang lain. Dan itu Ya, adalah obat yang obat ya. Tentunya kakak dan saudara-saudara saya. Ya. Baca Yasin dan sebagainya itu dilakukan. Saya terima kasih. Ya tentunya kalau kakak dan adik kan itu wajar ya. Tapi kalau alumni Sapirius gitu ya, alumni Gajah Mada, wartawan yang hanya ketemu mungkin sekali 2 kali dia ngomong begitu. Nah ini harus dimaknai bahwa satu kejadian yang besar ini harus juga diambil sebagai suatu pelajaran bahwa solidaritas itu mesti penting. Ya. Kebersamaan itu harus penting. Maka saya setiap kali saya katakan, ini presiden pemerintah kan pengen ini selesai dengan segera. Presiden selalu mengatakan, yuk kita lakukan. Ya, sebagian merok, ya, sebagian bully, jangan dong. Kita harus kompak. Ya. Kalau nggak kompak nggak bisa. Pak Budi sudah membuktikan ya bagaimana ketika ada support, solidaritas itu adalah obat yang sangat Wah, mujarab. luar biasa. Hari ini Pak Budi wawancara dengan saya
Mungkin orang berpikir ketika kasih WA, grupnya menyanyikan bersama, atau memberikan semangat bersama, dipikir nggak akan dibaca, atau Pak Budi Karya yang mengatakan pada semua Iya. teman-teman Xaverius, UGM, itu adalah obat luar biasa. Obat luar biasa, karena memang mereka nggak punya WA langsung saya. Saya memang agak membatasi diri, karena kemampuan saya membaca, kemampuan itu belum, baru info. Ya mungkin 2 hari terakhir inilah saya sudah normal, tapi hari ini orang mulai ke kantor, kemarin didatangi dokter, ada protokol yang harus dilakukan. Jarak harus 3 meter. Ya. Ini dispensasi ini aku nggak pakai ini ya. Deros ini berani nian, adekku ini berani nian, ya nggak boleh, mestinya aku pakai begini ya. Tapi saya pikir kita ikhlas, mudah-mudahan saya tidak membawa suatu masalah untuk Adinda. Ya. Kita doakan Pak BKS cepat sembuh, dan banyak yang mungkin masih di rumah sakit. Ya. Saya rasa ini juga salah satu pendorong kesembuhan bagi mereka yang masih ada di rumah sakit dan keluarga Ya. yang menyaksikan kisah Pak Budi Karya Sumadi. Nggak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Iya, saya juga katakan COVID ini susah-susah gampang. Ya, kalau kita menyepelekan itu selesai. Ya, sahabat saya Ahmad Juahara, ketua IAI, tapi bukan dia menyepelekan, karena dia tidak diterima di semua rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit yang ketiga, dia di Pondok Indah. Ini cerita, karena dia meninggal pada saat saya Di rumah sakit. di rumah sakit. Saya baru tahu kemarin. Dia meninggal. Tapi sudah di swab. Meninggal. Tahu setelah 10 hari dia meninggal. Jadi kalau kita ada gejala-gejala itu, jangan underestimate sekarang. Harus lakukan dengan. Nah, pemerintah sekarang ini sudah banyak sekali. Ya, Jakarta sudah menurun. Koordinasi Pak Presiden tiap hari dilakukan. Tadi kita rapat lagi soal itu. Tadi pagi jam 8 saya rapat tentang itu. Nanti sore Pak Doni memimpin, saya ikut rapat tentang itu. Jadi pemerintah itu, kalau saya harus katakan, sehari itu kita bisa rapat tentang COVID itu 3-4 kali. Presiden relatif tiap hari. Jadi kita mohon kerjasama lah Ya. dengan masyarakat. Ya, jadi kita all out untuk melakukan. Dan saya pikir kalau serius, saya yang umurnya lebih, saya yang asmatis, saya yang 14 hari, toh bisa. Dokter-dokter sampai geleng-geleng. Tapi saya bilang, ya ini bukan karena saya, Tuhan yang kasih. Ya, bukan karena saya. Mungkin kebenaran saya itu orangnya rada nekat aja gitu. Tahu kan aku nekat kan? Artinya kalau pegawai itu, ya semangat lah. Semangat, Gitu. ya. Pak Budi Karya Sumadi, terima kasih. Ya. Kali ini wawancara saya dengan Pak Budi Karya lebih soal tentang kesembuhan Pak Budi. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi untuk Ya. bicara soal mudik, soal transportasi. Tapi kali ini biar kabar bagaimana Pak Budi sembuh itu saya rasa penting juga untuk diketahui. Dan terima kasih untuk budak-budak Xaverius Palembang, Yo. UGM, Ya. Wartawan, teman-teman wartawan yang ternyata menjadi obat kakak-kakak dan semua. Terima kasih. keluarga, Ya. obat kesembuhan buat seorang Budi Karya Sumadi. Terima kasih banyak ya Pak Budi. Pak Budi juga harus jaga juga, jangan langsung gaspol. Jangan Banyak yang ngingetin, makanya ini aku tadi dikawal 3 dokter. Iyo. Ada dokter Palembang kan, jadi Aduh. bae. Jangan gancang-gancang nian. Iya. Agak bae slow bae. Iya, slow dikit. Slow dikit bae, agak bae gancangnya. Jadi katanya jangan gaspol. Jangan gaspol. Jangan kau tuh ngoyo-ngoyo mah itu. Jadi ya udah aku dibatasin. Baru 3 hari dan diisolasi. Jadi saya baru menerima tamu 3, tapi sudah ikut teratas tadi. Saya udah ikut teratas mungkin 4 kali 5 kali. Ya. Tadi pagi sudah mimpin rakor tentang Ya. COVID dan sebagainya. Jadi sekali lagi Adinda ya, kalau orang ngomong buruk Adinda, karena memang adik kelas ya, kita sering ketemu, kita sering ngopi dan sebagainya. Saya mendoakan Adinda juga Amin. menjadi
inspirator bagi semua kegiatan tidak terkecuali COVID. Mau kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Budi Masih. Karya Sumadi, sehat terus. Ya.